Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi iman wa bi ni'matihi sihah wal afiyah wa bi ni'matihi taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat PT Kedung Setia Surabaya rahimahullah. Marilah pada kesempatan Syawal yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala takwa ini sudah meresap di dalam qalbu kita, takut kita kepada Allah semakin menjadi-jadi, itulah esensi kita sudah digolongkan kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu kitab Risalah Qusyairiyah karya Al-Imam Abdul Karim Al-Qusyairi atau biasa disebut dengan Abul Qasim. Dalam kitab ini disebutkan suatu ketika Ibnu Sirin, syekh ulama yang alim, yang alama pada masanya. Suatu ketika Ibnu Sirin atau Syekh Ibnu Sirin ini membeli 40 bejana yang berisi minyak. Lalu suatu ketika santri sang syekh ini melihat di salah satu bejana yang ada di dapurnya syekh ini ada bangkai tikus. Lalu santri ini respek cepet, gercep langsung diambillah bangkai ini lalu dibuang karena mengandung najis. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Setelah kejadian itu santri ini berkata, matur kepada sang syekh, wahai guru, di dapur ada 40 bejana berisi, kemudian di dalamnya ada tikus, lalu saya buang ya syekh. Lalu ditanya oleh syekh tersebut, wahai santriku, di antara 40 bejana ini manakah yang tadi berisi bangkai tikus? Karena lupa santrinya yang mana 40 bejana, mengingat-ingat gak ketemu. Saya lupa ya syekh, tidak tahu yang mana bejananya. Lalu Syekh Ibnu Sirin ini membuang, menumpahkan semua yang ada di bejana, 40 bejana tersebut, minyaknya ditumpahkan semua. Inilah dalam kitab Risalah Qusyairiyah ini disebutkan oleh musannifnya bahwa perbuatan Ibnu Sirin inilah yang disebut takwa. Mengapa disebut takwa? Karena Ibnu Sirin takut sekali, yang mana salah satu bejana ada tikus, sedangkan bangkai tikus ini adalah najis. Maka tatkala minyak ini nanti dipakai untuk masak atau dipakai untuk campuran makanan, maka secara tidak langsung berarti sama dengan memberi masakan
yang di dalamnya ada najisnya, sama dengan berbagi najis. Maka saking takutnya, saking hati-hatinya Ibu Sirin kemudian membuang minyak yang ada di 40 bejana ini. Masyaallah muslimin rahimahullah. Inilah yang disebut takwa atau takut. Di dalam keterangan yang lain, di dalam kitab yang sama, suatu ketika ada dua malaikat yang turun dari langit, tepat berada di Baitul Maqdis atau di Palestina, yaitu salah satu masjid yang sangat terkenal dan fenomenal, yang sekarang menjadi rebutan antara umat Islam dan Israel. Kemudian malaikat dua ini saat pas berada di Baitul Maqdis, di situ ada orang yang terkenal kehebatannya, terkenal kewaliannya, terkenal kealimannya, yaitu Ibrahim bin Adham. Beliau ini habis dari Basra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baitul Maqdis dan Basra atau sekarang disebut Irak itu jarak tempuhnya 1.500 km. Saat di Baitul Maqdis, karena kehebatan dekatnya Ibrahim bin Adham ini dengan Allah, maka diberi kelebihan oleh Allah bisa mendengarkan percakapan malaikat. Lalu salah satu malaikat tadi bertanya pada malaikat yang satunya, "Sampai tahu siapa yang duduk di masjid itu?" Lalu malaikat yang satunya menjawab, "Dia adalah orang yang sedang diperosotkan atau dijatuhkan derajatnya oleh Allah." Lalu malaikat yang satunya bertanya, "Kok bisa? Apa yang dia lakukan sehingga dia diperosotkan derajatnya oleh Allah?" Saat dia berada di pasar Basra, dia membeli kurma. Ketika telah ditimbang oleh penjualnya, lalu ada satu kurma yang tidak tertimbang, ini jatuh berada di dalam kreseknya Ibrahim bin Adham. Maka kemudian dari situ ada satu kurma sampai dia di Baitul Maqdis ini belum dikembalikan. Maka kemudian Allah menurunkan derajatnya. Tatkala Ibrahim bin Adham ini mendengar percakapan dua malaikat ini, lalu dia langsung berjalan menuju Basra. Sampai di Basra menemui penjual tadi dan membeli lagi kurma. Lalu satu kurma ini dijatuhkan lagi ke tempatnya si penjual. Mengapa? Karena saking takutnya dia dijatuhkan oleh Allah derajatnya. Kalau dijatuhkan oleh manusia, mungkin masih bisa bangkit lagi. Tatkala memiliki apapun di dunia, dijatuhkan oleh temannya, dijatuhkan tetangganya atau siapapun makhluk Allah, masih bisa bangkit dengan pertolongan Allah. Tapi ketika Allah yang menjatuhkan derajatnya, Masya Allah. Lalu Ibrahim bin Adham ini kembali ke Baitul Maqdis. Kemudian bertemu lagi dua malaikat itu. Percakapannya, kesimpulannya adalah orang ini telah diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Mengapa? Karena rasa takutnya dia tahu bahwa satu kurma itulah penyebab dia itu diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam risalah Kusyairiyah disebutkan bahwa takwa itu adalah makna esensinya adalah takut untuk melakukan hal-hal yang mana hal tersebut sudah diketahui itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada akhir zaman ini masyaallah muslimin rahimahullah, banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah dan banyak pula yang kemudian dikerjakan oleh makhluk Allah. Maka rasa ketakwaan ini semakin menipis. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu bisa naik derajatnya dengan takwa. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, esensi bulan Syawal, Syawal dari kata-kata syala. Syala artinya bermakna irtafa'a. Irtafa'a artinya mengangkat derajat. Derajat diangkat
ketakwaan diangkat, semua perbuatan yang baik diangkat dengan dirinya sendiri. Inilah makna Syawal. Maka di momen Syawal ini mari kita pertahankan ketakwaan kita kepada Allah. Tatkala kita di bulan Ramadan menjadi muslim yang benar-benar muslim, mukmin yang benar-benar mukmin, pagi bekerja, malam mengikuti sholat malam, qiyamul lail, dilanjut dengan tadarus, pagi kemudian lanjut lagi, seakan-akan di dunia ini hanya adanya ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan itu. Maka mari kita pertahankan ketakwaan. Inilah yang akan kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga di bulan Syawal ini kita semakin bertambah, semakin terangkat nilai-nilai ketakwaan kita, aplikasi ketakwaan, ciri-ciri ketakwaan yang sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ketika seseorang itu ahli dalam maaf memaafkan. Yang kedua, ketika dia bisa menahan amarah, wal kadhiminal ghaidh. Dan ketika seseorang itu ahli dalam bersedekah, maka tiga ini yang melekat. Jika melekat pada diri muslim mukmin, maka dia masuk dalam golongan muttaqin. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita, anak keturunan kita, dzurriyyah kita, termasuk dzurriyyah yang ahli bertakwa dan meningkatkan serta mempertahankan ketakwaan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aku